Hidup Pak Tito! Badan Pengurus Harian Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani Kabupaten Lanijaya, Sejawa dan Bali. Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka Stasiun Barat OPM TPNPB Kodap 3 Derakma Dugama dipimpin oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya menyandra Kapten Pilot Philips Martens dengan pesawat yang diterbangkannya di lapangan terbang Kecamatan Paro, Kabupaten Duga pada 7 Februari 2023. Sejak kejadian itu, rakyat Papua yang berasal dari distrik Paro mengevakuasikan diri mengungsi ke ibu kota Kabupaten Duga, Kenyam dan berbagai daerah terdekat lainnya, termasuk Kuyawage. Kuyawage merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah 3 kabupaten, sehingga wilayah administratifnya diapit oleh 3 kabupaten, yakni Lanijaya, Duga, Puncak Papua. Masing-masing kabupaten ini memekarkan pemerintahan di tingkat kecamatan di wilayah Kuyawage. Kabupaten Lanijaya memekarkan distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Gua Balim. Kejahatan militer Indonesia ini tidak terekspos ke publik dan terkesan ditutupi dengan stigma dan stereotip di kalangan masyarakat luas bahwa wilayah Kuyawage sebagai wilayah TPNPB OPM. Stigma ini turut melanggengkan proses operasi militer pencarian pilot dan ditambah dengan kondisi pembangunan di Kuyawage yang belum memadai seperti masalah-masalah klasik terisolasian daerah, sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan serta mengakses dan mendapatkan informasi sangat sulit, sehingga informasi operasi militer Indonesia dalam pengejaran dan pencarian pilot yang ditawan TPNPB OPM yang sebenarnya terjadi banyak mengorbankan rakyat sipil, perampasan harta benda, pembakaran rumah-rumah warga tidak diketahui publik secara up to date, sehingga publik tidak tahu sebenarnya yang terjadi di Kuyawage yang berdampak langsung terhadap korban masyarakat sipil. Nama-nama korban rakyat sipil di distrik Kuyawage dan Wano Barat. 1. Korban anak di bawah umur atas nama Parena Karunggu 16 telah kena tembak di bagian pinggang belakang dan peluru masih bersarang dalam tubuh. 2. Witi Une 17 mengalami penyiksaan kemudian meninggal dunia di dalam tahanan. 3. Preson Gujange 15 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 4. Ependak Karunggu 15 mengalami penyiksaan dan 5. Cerita Telenggen 25 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 6. Kejar Murib 15 ditambah dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 7. Oumeka Tabuni 28 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 8. Anak dari Bapak Wahyu di distrik Kuyawage ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. Korban pemukulan dan intimidasi. Sedangkan korban intimidasi dan pemukulan warga di distrik Gua Balim pada 16 April 2023 berjumlah 10 orang rakyat sipil di antara lain 1. Angin Pela 2. Yason Kogoya 3. Pindiron Kogoya 4. Hiburan Pela 5. Demier Kogoya 6. Epinus Kogoya 7. Gonius Wanena 8. Wakoman Kogoya 9. Yenis Kogoya 10. Depri Wakir 11. Dekirus Kogoya 12. Indokon Wanena. Melihat
kondisi rakyat sipil orang asli Papua OAP dalam tekanan moncong senjata militer Indonesia di wilayah Kuyawage, maka kami himpunan pelajar dan mahasiswa Lanijaya Kabupaten Hipmalani, Sejawa dan Bali menuntut kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi konflik di atas tanah Papua, lebih khususnya di wilayah Kuyawage dan sekitarnya, yang kian meningkat eskalasi kekerasan militer Indonesia versus TPNPB OPM dan berdampak korban langsung rakyat sipil Kuyawage, Lanijaya, Papua Pegunungan. Kami Hipmalani, Sejawa dan Bali mendesak dan menuntut kepada satu, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Insinyur Joko Widodo segera memberikan perhatian penuh terhadap pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap warga sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawage, Wano Barat, serta Goa Balim dan sekitarnya. Dua, kepada Menko Polhukam Prof. Mahfud MD segera mengevaluasi, menindak tegas pelaku pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawage, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya. Tiga, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI agar segera mengevaluasi terhadap pengiriman militer Indonesia di seluruh tanah Papua. Empat, kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera menindak dan menangani pembunuhan dan penahanan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawage, Wano Barat, serta Goa Balim dan sekitarnya. 5. Kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, Duga dan Puncak Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera membentuk tim investigasi guna membentuk panitia khusus pembunuhan warga sipil di daerah Kuyawage dan sekitarnya. 6. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya, Duga dan Puncak Papua segera melakukan upaya-upaya evakuasi dan memfasilitasi warga sipil di Distrik Kuyawage, Wano Barat dan Goa Balim bila kondisi sangat penting. 7. Kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI agar segera melihat dan membuka suara agar persoalan di Distrik Kuyawage, Wano Barat dan Goa Balim untuk segera dituntaskan secepatnya. 8. Komnas HAM segera turun ke lapangan guna investigasi pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Distrik Kuyawage, Wano Barat, serta Goa Balim dan lainnya. KNPI Lanijaya serta organisasi independen lainnya segera mendesak Pemkab Lanijaya agar peninjauan warga sipil di Distrik Kuyawage dan sekitarnya. 10. Aparat keamanan TNI Polri stop intimidasi dan interogasi masyarakat sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawage dan sekitarnya. 11. Militer Indonesia segera bertanggung jawab atas perampasan harta benda, babi dan uang milik rakyat Kuyawage. Dalam hal ini, uang sebesar Rp35.900.000, babi 2 ekor, sapi 1 ekor, gula dan kopi. 12. Militer Indonesia berhenti merampas harta benda milik masyarakat. 13. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses jurnalis lokal, nasional dan internasional. 14. Pemkab Lanijaya, Bupati Petrus Wakarpa segera kunjungi masyarakat sipil di Kuyawage dan sekitarnya. Demikian dapat kami sampaikan atas perhatian semua stakeholder mengatasi situasi genting dan di atas tanah Papua
kami sangat mengharapkan dapat diselesaikan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dikeluarkan di Yogyakarta 27 April 2023. Hormat kami, Badan Pengurus Pusat Hipmalani se-Jawa dan Bali. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa Milan! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa. Pak Ponto, ini semacam laporan saja Pak, karena kami percaya negara masih mempercayai Bapak kalau bersuara, sehingga tolong dilaporkan juga penderitaan anak-anak kita di tanah Papua Pak, yang menurut kabar mereka dan banyak sekali informasi saya terima Pak, bahwa militer memang terbukti melakukan penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan, perampasan dan pencurian harta mereka yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh militer. Dan kalau ini benar-benar terjadi karena ini laporan masyarakat, saya minta Bapak sampaikan ke Presiden Pak, supaya beliau menegur Panglima dan Panglima menegur anak-anak buahnya, dan juga Polri, Kapolri menegur mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi masyarakat Papua. Silakan, apa komentar Bapak atas ini semua sebelum tamu-tamu kita yang lain juga bicara dan mungkin menanggapi. Ya, apakah anak-anak ini juga Pak Ponto nanti bisa aman Pak, karena mereka berisiko tinggi melakukan ini, semacam berorasi atau apa, karena pengalaman mereka. Kalau ada mahasiswa yang berbicara, waduh, sudah dapat pukul Pak, dapat tendang, dapat toki dengan senjata, pantat senjata, bahkan ada yang dihilangkan dan macam-macam menurut laporan mereka Pak. Silakan Pak Ponto. Ya, itulah saya bilang ketika paradoks pertama saya masuk. Tentara itu bukan pembantu Polri. Kalau tentara dipaksakan membantu Polri, itulah cara tentara membantu Polri. Hanya itu yang dia tahu. Makanya saya bilang, tentara tarik pulang keluar. Karena itu kalau tentara ada di situ, ya udah perang-perang aja. Karena tentara itu tugasnya adalah melaksanakan operasi militer. Kalau dia membantu Polri untuk penegakan hukum, ya itulah jadinya. Kan saya selalu sudah bilang itu. Yeah. Selama itu penegakan hukum, maka selama itu pelanggaran HAM yang seperti ini akan terjadi terus. Yeah. Makanya saya bilang, tarik pulang itu tentara. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau bilang tentara, ini bukan salah tentara. Yang menempatkan tentara itu hanya bisa 3 orang yang menentukan undang-undang. Yang pertama, DPR dan Menko Polhukam yang bertanggung jawab keberadaan tentara di sana. Baru yang kedua Presiden. Tetapi Presiden itu hanya bisa memerintahkan tentara untuk melaksanakan operasi militer. Artinya sekarang kalau tentara membantu polisi dalam penegakan hukum, Presiden tidak masuk. Yang bertanggung jawab adalah Menko Polhukam dan DPR. Tanya orang-orang itu. Bukan tentara di sana, aku bilang kan tentara jadi linglung. Dalam kelinglunganlah itu dia apa yang ditemukan, ya itu yang dia babat. Daripada dia mati konyol, sebelum saya mati saya matikan dulu yang lain. Itu orang linglung. Dan itu kan saya bilang memang mereka jadi linglung. Karena mereka harus melaksanakan tugas yang bukan tugasnya dia. Setuju Pak Ponto. Tarik tentara, tarik kan militer. Bilang, tarik. Wah. Jadi biarkan di sana itu kalau memang selama ini masih dinyatakan itu adalah kelompok kriminal bersenjata, ya sudah. Itu tugas pokok polisi. Tapi kalau TNI membantu, harus ada kebijakan dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam dan DPR. Nah tanya aja sekarang tentara, ada enggak itu? Sepanjang tidak ada itu, tentara tarik pulang. Kalau tidak, ya ini akan terjadi terus. Kalau menurut Bapak, kenapa mereka masih bertahan terus? Terus kasus penyanderaan, mestinya kan sudah terlibat Susi R di sini. Ibu Susi Pujiastuti itu mestinya sudah terlibat mengurusi sandera itu. Kalau menurut teori Bapak ya. Iyalah. Menurut Bapak, kenapa sekarang kok kayaknya diam-diam aja, aman-aman aja, tenang-tenang aja, orang pada mati di sana tuh. Nah, itu pertanyaan pertama. Sekarang pemerintah daerah di sana itu masih hidup apa sudah mati semua?
Kan mereka yang tahu, yang paling depan, yang paling dekat dengan rakyat itu Pemda yang ada di sana. Itu yang pertama. Nah, baru yang kedua DPR. Bagaimana komunikasi? Loh, saya ini kan orang di luar, bukan orang yang 13 tahun lalu saya masih kabais. Sekarang kan saya hanya karena kepedulian aja mau mendidik, menyampaikan ini loh begini. Tapi sebenarnya kalau saya mau tidur, saya main tidur-tidur aja, kan tidak ada urusan lagi waktu itu sudah. Tapi saya masih mau. Nah, dari sini bisa dilihat, makanya sekarang kesempatan. Bagaimana DPR? Bagaimana Menko Polhukam? Papua sudah semakin membara. Kalau enggak, ya udah perang aja sekalian. Justru ketika peperangan itu, maka hak asasi manusia itu bisa terjaga. Tapi kalau penegakan hukum seperti sekarang, diskresi polisi, dia bisa melakukan apa aja atas nama diskresi. Itu. Waduh. Dan celakanya diskresi ini diikuti oleh tentara yang tidak punya diskresi karena dia hanya membantu. Wah, ini termasuk terlibat sebenarnya ini Pemda ini. Lah ya jelas. Pemda Papua ini kacau balau ini. Dan di dalam Pemda itu, di dalam pemerintahan ada polisi. Karena polisi di bawah pemerintahan. Polisi di bawah Pemda. Jadi Pemda ini juga bertanggung jawab ini, Pemda Papua. Pejabat sementara gubernur di sana juga ini harus punya kebijakan kemanusiaan dong. Harus punya hikmat, kebijaksanaan. Jangan membiarkan hal ini, pelanggaran hukum itu kalian lakukan kalau menurut analisa Pak Ponto ini. Keren Pak Ponto, keren. Kan di situ. Tentara ya linglung. Mereka orang linglung sekarang kalau di depan mata saya. Mau pulang ke sini salah, mau ke sana juga salah. Akhirnya mati beba diri. Orang Manado bilang mati beba diri. Aduh. Kan itu. Oke Pak, terima kasih.